pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan tentu kepada kita juga, umat-umat Tuhan. Pesan Tuhan juga buat gereja-gereja Tuhan, dan ini pesan Tuhan juga buat anak-anak Tuhan, siapapun yang telah menjadi percaya. Tadi dikatakan yang telah dipanggil, ya. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Artinya hanya orang-orang yang terpanggil yang akan mendapatkan keselamatan. Hanya orang yang terpanggil yang akan menerima janji Tuhan, ya. Itu sebabnya kalau kita sudah terpanggil, mari tetap berjuang, mari tetap setia, mari tetap taat. Alkitab berkata banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Firman Tuhan itu pasti digenapi, tetapi biarlah bukan kita yang menggenapinya. Amin. Kita melihat banyak juga, ya, banyak orang-orang yang sudah lama melayani Tuhan, sudah mengerti isi Alkitab, sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ternyata Tuhan memilih Daud. Kenapa? Karena hati Daud itu baik, karena hati Daud itu lemah lembut, karena hati Daud itu mengasihi Tuhan, karena hati Daud itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di mana diceritakan ketika Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia setia. Dan di sana dia dilatih bagaimana setia menjaga domba-dombanya. Dia berhadapan dengan singa dan beruang. Kemudian dia banyak bermain kecapi, sehingga dia sangat pintar bermain kecapi, bermazmur. Sebabnya Daud sangat terkenal sebagai seorang pemazmur, ya, penulis lagu, kemudian bermusik. Ini hebat Daud. Tokoh Alkitab yang saya idolakan selain Tuhan Yesus, karena Tuhan itu juga pastilah kita idolakan, adalah Daud. Daud ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sendiri mengakuinya. Daud ini adalah orang yang berkenan di hatiku. Saudara, berusahalah supaya hati kita baik. Berusahalah supaya hati kita mengasihi Tuhan. Berusahalah supaya hati kita tertuju kepada Tuhan, supaya indah pada waktunya Tuhan yang mengakui. Dahsyat sekali kalau Tuhan sendiri yang mengakui hati kita itu berkenan kepadanya. Jangan sampai kita yang ngaku-ngaku kita itu hati kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai hanya orang yang mengakui hati kita hati yang mengasihi Tuhan. Karena dilihat pelayan-pelayan kita, dilihat kehidupan kerohanian kita, tetapi hanya Tuhan yang tahu isi hati. Itu sebabnya perintah atau pesan dari firman Tuhan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Hati ini sensitif, ya. Itu sebabnya kita harus jaga hati yang mengasihi Tuhan. Hukum terutama dan hukum yang utama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Artinya itu yang paling utama, yang paling pertama diharapkan Tuhan dari setiap kita, anak-anaknya. Hati kita harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati itu bukan bicara secara organ, ya, organ tubuh, bukan. Tapi hati itu bicara tentang di bawah alam sadar kita. Apa yang di dalam hati kita itu akan keluar melalui perkataan kita. Itu sebabnya di Lukas dikatakan, jika kita memiliki perbendaharaan kata yang baik, memiliki hati yang baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai hati kita itu sakit. Jangan sampai hati kita itu kecewa. Jangan sampai hati kita itu iri melihat orang lain. Jangan sampai hati kita itu dendam. Jangan sampai hati kita menipu. Jangan sampai hati kita itu curang. Jangan sampai hati kita itu menduakan Tuhan. Jaga hati. Biarlah hati kita mengasihi Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi saudara seiman. Hati yang mengasihi semua orang. Sehingga damai sejahtera tetap ada dalam hati kita. Damai sejahtera itu kita harus jaga dengan cara tetap intim dengan Tuhan. Damai sejahtera itu harus kita jaga dengan cara hidup sesuai firman. Damai sejahtera itu bisa hilang, ya. Itu sebabnya harus dijaga. Makanya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus menjaganya, dan kita harus 1 ayat 5. Inilah kekayaan dari perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan. 1 Korintus 1:5 demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus kaya dalam pengetahuan, kaya dalam perkataan. Sehingga ketika ada orang yang punya masalah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kekayaan dan hikmat, pengertian dari Tuhan, kita bisa memberi solusi, kita bisa memberi jalan keluar melalui pengetahuan kita yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita yang sudah menjadi orang percaya, kita harus kaya dalam perkataan dan kaya dalam pengetahuan. Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan, itu memiliki kekayaan. Itu sebabnya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan. Alkitab berkata firman itu bukan sekedar tulisan, karena tulisan itu mematikan, tetapi rohnya. Sebab kalau kita ditolong Tuhan, maka orang lain juga bisa ditolong Tuhan. Dan kalau orang ditolong Tuhan, kita juga bisa ditolong Tuhan. Ada lagu yang berkata begini, ya, mampirlah dengar doaku, Tuhan penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, bila berkatmu. Janganlah Tuhan lalui, bila berkatmu.
Kemudian ada juga lagu berkata begini, kalau langit ditolong, saya juga. Kalau langit ditolong, saya juga. Punya hikmat untuk mengajar, untuk menegur seorang akan yang lain, ya. Jadi menegur orang harus punya kasih. Tegurlah dengan kasih, kata firman Tuhan. Jangan tegur dengan marah, jangan tegur dengan emosi, karena nggak ada manusia yang benar. Gak ada hak kita untuk menghakimi, gak ada hak kita untuk menyalahkan orang lain. Itu haknya Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang ribut, berantem, banyak orang yang mengalami perpecahan. Karena ketika seseorang salah, ditegur dengan emosi, ditegur dengan amarah, ini gak akan bisa membawa damai sejahtera. Karena biasanya orang yang ditegur, dia akan juga menilai siapa yang menegurnya, ya. Dalam perjanjian lama biasanya nabi yang bisa menegur orang, ya. Karena nabi itu bukan orang sembarangan. Nabi pada zaman perjanjian adalah penyambung lidah Tuhan, ya. Dan sekarang biarlah kita ketika melihat saudara kita, keluarga kita, sesama jemaat Tuhan atau siapapun, ketika ada melakukan kesalahan, tegurlah dengan kasih. Ya, ini ada tulisan Mazmur, ya. Kita tahu Mazmur itu kita bermazmur bagi Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita ucapkan kata-kata profetik, ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya juga dipercaya Tuhan. Mazmur, ya. Ketika saya sekolah kitab, biasanya saya dulu, ya, jam-jam 2 pagi sudah bangun, saya biasa banyak menulis, ada buku yang sudah saya tulis tentang Mazmur, ya. Nah, setelah saya menulis Mazmur ini, maka kemudian saya ubah menjadi sebuah lagu, ya. Kita juga harus begitu. Semuanya kita bisa bermazmur, ya. Semuanya kita bermazmur memuji Tuhan. Kita melihat Mazmur tulisan Daud, itu semua pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita juga bisa begitu. Kalau hati kita sudah kaya dalam perkataan Kristus, maka kita akan muncul mazmur dari hati kita. Kemudian puji-pujian, ya. Kita akan ada puji-pujian dari hati kita dan keluar melalui perkataan kita. Kita puji Tuhan, ya. Kita bersyukur, kita ingat kebaikannya, dan kita muliakan namanya. Kemudian nyanyian rohani. Nah, kemudian di dalam hati kita ini akan ada nyanyian rohani. Ketika sudah ada nyanyian rohani, maka akan keluar puji-pujian dari mulut kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga punya kesaksian. Ketika hati saya fokuskan untuk mengasihi Tuhan, Tuhan berikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kadang-kadang nyanyian rohani itu muncul dari hati kita. Itu pemberian Tuhan. Selamati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbatmu yang Tuhan. Jadilah pada aku seperti yang kami ini. Tuhan, mari angkat roti di atas kepala kita. Kita angkat roti di atas seluruh keberadaan kita.
Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dalam tangan kita melambangkan dari tubuh Kristus? Mari kita terima, kita makan dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan yang kau korbankan bagi kami. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan yang kau berikan sebagai pengganti atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui tubuhmu kami menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Baik, kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita angkat anggur di atas seluruh keberadaan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah anggur dalam tangan kita melambangkan dari darah Kristus? Mari kita terima, kita minum dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah-Mu yang mengampuni dosa kami, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang memulihkan kami, darah-Mu yang memberi kesembuhan, darah-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau sangat baik bagi kami. Kau mengampuni dosa kami, Kau menyucikan hidup kami, Kau menyelamatkan hidup kami, Kau memberkati hidup kami. Kau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Makasih buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk dapat menjaga hati kami, supaya hati kami ada damai sejahtera, supaya di dalam hati kami ada perkataan Kristus yang kaya dalam perkataan dan pengetahuan Tuhan, supaya dalam hati kami juga akan keluar mazmur, keluar puji-pujian, nyanyian rohani untuk Tuhan. Dalam hati kami juga apapun yang kami lakukan dalam perbuatan, dalam perkataan kami, semua yang kami lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjaga hati kami, supaya hati kami tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ibadah hari Minggu ini, Minggu 5 Juli 2020, awal bulan sudah selesai. Dan sebentar kita akan tutup dalam doa berkat. Sebelumnya saya akan sampaikan pengumuman. Ya, buat jemaat GPPS Ministry, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pengumuman, kita tahu bahwa PSBB di Tangerang masih diperpanjang. Jadi minggu depan kita masih ibadah online ya. Jadi saya harapkan jemaat Tuhan tetap ikut ibadah ini dengan baik. Nah, saudara-saudara saya juga yang menyaksikan secara langsung ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Percayalah, ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. 1 Timotius 4:8, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, demikian pengumuman. Kita akan akhiri dalam doa. Saudara terkasih oleh Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, menjagai, melindungi seluruh kehidupan kita yang tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghendakkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, berkat keselamatan, kesehatan dan anugerah yang terdiri dari Tuhan menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat ini kita terima dalam iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ini promisi kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.